Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu du'a inda iqamah. Rawal Imam Syafi'i bi isnadihi fil ummi hadisan mursalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabat ad-du'a'i inda tiqa'il juyush wa iqamatis salati wa nuzulil ghaisi. Wa qala Syafi'i faqad hafiztu an ghairi wahidin talab al-ijabah inda nuzulil ghais wa iqamatis salat. Syukur alhamdulillah, tak henti dan tak reti kita, tak bosan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungan dan kemurahannya. Karena jamaah rahimakumullah, dengan taufik hidayah, inayah, iradah yang mana memilih kita agar dapat hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, duduk iktikaf di dalamnya, silaturahmi kita sambil menambah pengetahuan ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah deras tanpa bosan, tanpa letih dari lidah kita tertuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula lidah anak-anak kita, lidah keluarga kita, dan lidah mereka yang menyambung DNA darah daging kita hingga hari kiamat. Hababillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah pernah meriwayatkan suatu hadis, dan hadis tersebut ditulis dalam kitab pertama beliau kitab fenomenal, kitab Tuhan Di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini bab tentang doa waktu qamat. Rasulullah bersabda, utlubul istijabah. Utlubu istijabat ad-du'a'i inda iltiqa'il juyushi. Cari ya Rasulullah waktu yang mustajabah untuk berdoa pertama ketika bertemunya dua pasukan yang berlawanan. Wa inda iqamatis salati, waktu tuntung qamat sembahyang. Bagus tadi sedin, waktu itu adalah waktu yang diistijabah doa. Pendek mana waktunya, paling kada sampai 5 menit, kada sampai paling 30 detikan. Karena ketika selesai qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu
langsung berdiri. Allahu Akbar. Ya Allah, pada sampai 1 menit. Kalau sampai 60 detik. Waktu itu jamaah rahimakumullah, kumpulakan doa pian. Apa pian hajatakan, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya. Dan yang ketiga, jalan Nabi doa utlubu istijabatid doai inda nuzulil ghaizi, ketika turun hujan. Masalahnya jamaah rahimakumullah, ketika kita turun hujan, kita tidak menyadari di awal-awal turun hujan itulah doa kita diijabah. Masalahnya ketika awal turun hujan, ucapan kita bahaya hujan pulang aja. Ada lagi orang ya Allah, kada karing dadayan. Benih kada sing karing. Nggih. Ada nang tumbur memutiki dadayan, ada macam-macam. Nggih. Padahal istijabatul doa itu ketika nuzulil ghaiz. Hai pian, kalau di Mesir tuh, Mesir tuh hujan tuh setahun sekali rata-rata, paling rancak 2 ke 3 kali perpindahan musim. Apabila hujan turun, itu masing-masing ulun lihat di balkon tuh keluar berdoa angkat tangan. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, lawan kita nih, doa turun hujan itu apa yuk? Doa turun hujan pendek aja doanya, kada panjang. Yakin doa turun hujan, Allahumma lakasum. Doa turun hujan, ai kada panjang punai, kada panjang. Panjang doa hendak makan. Doa hendak makan tuh Allahumma barik lana. Panjang. Berbanding dengan doa turun hujan, hendak pian 2 kata. 3 kata. Perlu diingat. 3 kata ini mestilah kita ucapkan waktu awal turun hujan, supaya hujannya tidak menjadi mudarat. Ya kalah, tetap jadi berkah. Hujan itu sama berkah. Hanya saja jamaah rahimakumullah, ahlul qura, penduduk kampung itu pandai kada inya menanai berkah. Bila kada pandai menanai berkah, berubahlah menjadi mudarat, berubah menjadi musibah. Berapa kali kita menaikkan semen jalanan calak pula, hanya setahun kan? Dikira tinggi sudah hujan, iya pula. Sampai tinggalan rumah tuh pian tinggi jalan pada rumah. Kada sing pian. Maka jamaah rahimakumullah, di tempat yang lain hujan itu didambaakan benar. Turki itu bulan tadi, ya Allah ya Rahman Rahim, karing dia banyu gasan minum tuh dan disedot oleh PDAM, oleh buahnya tuh PDAM buahnya tuh, itu sudah mulai karing. Mun direken-reken stok cadangan air bersih kada sampai seminggu lagi, tumbur berataan. Maka akhirnya mereka pun menghajatkan hujan. Sawat presiden pian menyuruhakan sembahyang istisqa, minta hujan.
saat presidennya itu pun dikulibi, diiji, diremehkan oleh para ilmuwan di Turki. Tapi tetaplah ulama-ulamanya mendengar presidennya menyuruh sembahyang minta hujan, serentak beratan minta hujan, sembahyang kabul turun hujan. Orang lain anubuhan ilmuwan itu. Jadi jamaah rahimakumullah, hujan maraha, hujan di luar sana jadi musibah, maraha hujan di tempat lain kita kada tahu kayak apa hal ehwalnya kaina untuk penduduk negeri itu. Cuman paling kada di lingkungan masjid nih barang, di lingkungan Tunjung Maya nih barang, yang mana hujan turun tidak menjadi musibah. Okay. Untuk itu jamaah rahimakumullah, maka kita mestilah meminta kepada si pemilik hujan, Allah Azza wa Jalla. Kayak apa kita mintanya? Apakah pasang lilin tudungi lawan kacip? Kayak Allah hujan minta. Dan maka kita jamaah rahimakumullah meminta kepada Allah dengan gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi Muhammad punah. Nah, kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari akan ketika turun hujan, doanya 3 kata pian. 1, Allahumma. 2, shayyiban. 3, nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Nyaman benar. Sepeda motor pian sekalinya rintik hujan karena mau hafian, Allahumma shayyiban nafi'ah. Satu makna jelas. Maka jamaah rahimakumullah, dengan doa itulah kita boleh berharap hujan ini tetap menjadi manfaat nafi'ah, tidak menjadi mudarat, tetap menjadi berkah, tidak menjadi musibah. Tapi Allahumma shayyiban nafi'ah. Itulah jamaah rahimakumullah oleh Imam Syafi'i rahimahullah sidin mulkawal jisin mulkawal. Aku seorang jisin menghafal doa hadis itu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi, jadi waktu qamat mun kamu berdoa kita bagus-bagus. Bab takbiratul ihram. I'lam anna salat tasihhu illa bi takbiratul ihram, faridatan kanat aw nafilah. Ketahuilah masalah takbiratul ihram ini hukumnya kada sah bila seseorang kada bertakbiratul ihram. Sunat juga sembahyang kami ya tatapai. Sembahyangnya sunat, apabila sudah masuk ke dalam sembahyang sunat itu, perkara-perkara yang asalnya boleh menjadi haram. Makanya takbiratul ihram, takbir yang terhormat, sehingga ada banyak larangan dan aturan. Kayak orang tulak haji, tulak umrah, dan tulak umrah berataan amin ya rabbal alamin. Orang tulak umrah, mereka mesti memakai ihram untuk membedakan ini ibadah, ini kada. Sama dengan sembahyang, sama dengan sholat. Ketika takbiratul ihram, nah pengucapan Allahu Akbar takbiratul ihram itu jamaah rahimakumullah
kada sah sembahyang bila tanpa ada takbiratul ihram. Wa takbiratu 'inda Syafi'i wal aktarina juz'un min as-shalah rukn min arkaniha. Takbir itu dalam mazhab Syafi'i itu merupakan bagian dari salat dan rukun daripada rukun salat juga. Wa inda Abi Hanifah syartun laysat min nafsis salat. Hukumnya syarat saja itu jadi dalam Abu Hanifah. Cuma ittifaq akan pelaksanaan takbir ihram. I'lam anna lafzut takbir an yaqula Allahu akbar, itu ucapannya mesti Allahu akbar. Jangan dialih-alih, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Allahul akbar, jangan atau diganti Allahul azim. Jangan juga kada sah sembahyangnya macam tu. Tasihhu kama law kana fi akhir salah fa innahu yasihu an sahih. Kalau nang misal jamaah rahimahumullah, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, keasikan waalaikumsalam. Sah aja ada apa-apa. Sah cuma aku keasikan. Wa'alam annahu la yasihu at-takbir wa la ghayru min adhkari hatta yatalaffaz bi lisani haythu yasma'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun. Wa qad qaddamna bayan hadha fi sunnati fi awal kitab. Masalah takbir ini diucapkan, jangan dalam hati, khususnya takbiratul ihram nampan bayan. Takbir itu macam-macam. Ada ngarannya dalam sembahyang, ada ngarannya takbiratul ihram, ada ngarannya takbirul intiqal. Beda bian takbiratul ihram lawan takbir intiqal. Takbir intiqal ini menunjukkan pergerakan rukun dalam sholat. Itu takbir intiqal namanya. Mun takbir intiqal kada bersuara pengguru berbisikkan apa. Sunnah aja hukumnya. Tapi khusus takbiratul ihram ucapakan biar kadang-kadang kita terumpat-umpat sampai ke langgar tahiyatul masjid. Gitu aja. Ya kalau banyak gitu. Banyak. Okay. Jangan disini. Bisa ada sah sembahyangnya. I'lam annahu la yasihu at-takbir bil ajamiyah. Kada boleh juga takbir dengan bahasa Indonesia. Tahun berapa sembahyang orang sembahyang pakai bahasa Indonesia? Ada. Ada 2000. Berita itu kalau ada yang sembahyang besiul, ada yang sembahyang pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar. Dahulu jamaah rahimakumullah di Turki, kesian benar di Turki itu, saking dipaksa oleh pemerintah yang percaya dengan aliran sekuler, pemisah antara kepemerintahan dan agama. Jadi apa sudah kini aja Islam itu kan di Arab pakai bahasa Arab, Turki pakai bahasa Turki aja. Azan harus pakai bahasa Turki. Awas bila kada ku penjara. Di penjara kan bertahun-tahun di zaman Kamal Atatürk dulu, di zaman Kamal Atatürk. Maka jamaah rahimakumullah, saking muarnya nih tadi para ulama kememuaran
waktu meninggal Kamal Atatürk nih, ini orang Islam. Para ulamanya sepakat memadahkan sholat jenazah kami kada sah. Kenapa kada sah? Nanti ini kisahnya. Dahulu imam masjid kudu ada khilaf. Nang rancak ditugasi melihati si Kamal Atatürk. Waktu malam meninggal Kamal Atatürk. Buahnya undang cuma kan enggak mendatangi. Kesal benar. Sembahyang bahasa Turki, Quran bahasa Arabnya diganti bahasa terjemahan. Ma'ai sangkal tukang ulama. Tersiar berita paginya itu bahwasanya Kamal Atatürk meninggal, presiden pertama Turki. Lalu jamaah rahimakumullah, diadakanlah upacara pemakaman ala militer dan ala Islam. Cuman saat itu tuan gurunya koler karena menyembahyangan, asli koler menyembahyangan. Jadi datang ding sanak, mungkin ding sanak ading ipar, mungkin ada ading ipar, ading tiri, pokoknya ada raitan lantak arah. Datang melihat barisan jenderal, barisan ustadz tuan guru di belakang. Kenapa ini? Ini orang Islam, sembahyang akan nakasih. Guru, pian maju, sembahyang akan. Paksain, sembahyang akan. Oke. Lalu jamaah rahimakumullah, guru-guru di kampung mendengar Kamal Atatürk disembahyangkan sangit pian. Kenapa disembahyangkan orang kafir nongol? Tapi imamnya pintar. Jadinya sembahyang lain. Tuhan Maha Besar. Sakakalinya ini, sakakali sembahyang dan ada saat dipakai juga. Tuhan Maha Besar. Tuhan. Jadi jamaah rahimakumullah tuntung sembahyang menggawin kan sembahyang kan nawan kan itu tenang aja ujar imam. Kenapa tenang? Tuh banyak makmumnya. Makmum itu berarti imam. Mun imamnya kada wudu kontan beratan batal aja sih. Aku kada wudu ya sih. Aku asli kena kau bunuh, kan bunuh punya siding datang. Sampai ini kada pernah disembahyangkan secara sah. Gara-gara apa? Gara-gara wani-wani mengubah yang tadinya disyariatkan diubah menjadi keterjemah bahasa asing ajami. Wa'alam anna al-madhab. Jadi amun kita kada tahu bahasa Arab, pak belajar. Wajib hukumnya belajar. Baik qasra fi ta'allum lam tasih shalah. Mun menyia-nyiakan belajar, main bertakun orang banyak aja bertakun. Ini yang sudah paling pasti orang agama Islam pasti tahu. Ini kadapian ya Allah. Akhir-akhir ini. Asal berdoa bahasa Indonesia Tuhan bukan bahasa Arab ya. Itu sudahnya pian. Ya Allah, anak mati jaka punai dihaulika di arwahika ini kada diniatakan diolah museum bahjulun udah samanya atau di agama nih. La ilaha illallah. Lam tasih salatu bila ini menyanyiakan belajar maka kada sah sembahyang tajib wa tajib i'adatu salati fi muddati allati qasara fiha ta'ala. Maka ini wajib mengulangi sembahyang sejak masa ini menyanyiakan belajar itu tadi. I'lam anna madhhab sahih mukhtar anna takbiratul ihram la tamud wa la tamattu. Takbiratul ihram itu jangan terlalu panjang. Jangan juga terlalu memakan waktu.
Nggih. Masukkan niat kan? Memasukkan niat kok kurang lebih. Nggih. Ini lebih pada niat. Allah. Ada sebuah mengarang gitu. Ingat, memanjangkan itu hanya di huruf lam yang kedua atau huruf a yang kedua. Allah, nah, itu pas. Tapi jangan nang kaliwatan juga. Umar sampai habis hina Akbar. Amma baqi takbir fa madhhab sahih mukhtar istihbab mudal ayat sunan rukn alladhi ba'daha muni takbir nang lain apa aja sih sunah-sunah aja. Ilmu mahal al-mad ba'da lam min Allah wa la yamud bi ghairi. Nang dipanjangkan tu di sini lam nang kedua waktu ucapan Allah. Wa sunnah yajhar al-imam bi takbir al-ihram wa liyasma'hu al-imam. Sunnah bagi imam itu memanjangi takbirnya. Ingat, takbir itu zikrullah jua bapahala malaran biang bujur. Mun kita tuh sembahyang ben sunat sorangan biasa kolar diucap Allah anak rane-rane aja. Kena tahu orang ulun sembahyang tahajud ya. Atau kena tahu orang ulun sembahyang witir di langgar di masjid. Lalunya nah kita aja gitu aja ini kita kalau sembahyang kita hajin lah Maksud Allahu Akbar ini kan padahal jamaah rahimakumullah mungkin kita telah sampai dikubur tahu tapi perbedaannya apa. Maka jamaah rahimakumullah kan dalam surah Sajadah tuh walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Jangan kamu melihat jauh orang-orang kafir tu nah, orang-orang yang dibasar tu nah. Di hadapan Allah inya pasti ini ucap, ya Allah kami sudah mendengar nah melihat sudah. Tolong iakan pang dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kehebatan-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah. Mulikakan setumat barang pada dia. Na'mal salihah, kami hendak beramal soleh. Beramal soleh. Hatta yang sekecil-kecilnya pun dipalang pian. Dipalang kayak apa? Sama kayak takbir juga. Itu kan kelihatan sangka kita kalau berpahala. Sehingga sejak Allahu Akbar ting pahala sebuting dan khusus takbir berapa tuh alif lam ha alif kaf itu dihitung per sebutingnya ada 10 ya kalau itu sebuting sepasang. Belum lagi ketika kita jamaah rahimakumullah membaca doa iftitah ting pahala pulang bertambah. Belum lagi ba'ul ba'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillah, auzubillahnya itu nak ting dapat pulang pahala. Hatta ketika kita membaca Fatihah kan ada sunnah-sunnah tanafus, sunnah ambil nafas. Sama nang kayak apa di ujung sembahyang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tarik nafas ting itu pahala tuh. Itu sunnah tanafus. Nah, ambil nafasnya tidak dapat pahala. Hanya amin bimbang manis cantik daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi imam nak ambil nafas, mama mengambil dulu amin ya Allah.
imam sunnahnya benyaring takbir. Mun kedepan misalnya imam kada nyaring, fa in jaramahu aw asal imamu lam tufsidu shalah. Sembahyangnya kepa kan apa? Imamnya pemoler tiwas mau upati aku disimpul yang diupati lalu kada berucap nyaring. Nah maka jamaah rahimahumullah sah aja sembahyangnya, cuma fatatul fadilah, keluputan akan pahala fadilah. Ya'lam anna salatul lati rakatani, itu jumlah takbiratul ihram jamaah rahimahumullah dalam 2 rakaat mendapat 11 takbirah. Ada takbir 7 kali takbir, yang mana 1 kali takbir itu tak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tak gunakan kan? Barang yang bebas. Baca Fatihah sih ada tajwid tuh ya, Fatihah nang kada bertajwid sama dengan tadi takbir. Bila orang itu jamaah rahimahullah ada kesempatan untuk belajar, wajib hukumnya belajar. Wajib hukumnya belajar. Tapi tabila kerja melajari, baca cari sudah nggih. Mendownload sudah di YouTube orang baca Fatihah, tetap aja kada bisa. Mun harus berhadapan talaki. Di paman hakim belajar misalnya, ada mau juga hakimnya aku awak membani di sudut. Memperbani aina aja di sudut. Maka jamaah rahimahumullah, orang itu tadi ketika pembacaannya tadi itu dianggap sah baginya, rukhsah, khususnya ajami. Tapi kalau orangnya Arab, kada ampun bin. Orang kita L-nya betagal ghairil maghdubi misal khair orang Nabi. Karena apa? Ajami. Itu orang Nabi. Kada apa-apa. Tapi jamaah rahimahumullah menjadi imam tetap kita harus berpilih. Nah, kita tulis lah ulah Kalau nyampe tajwid sejak tertinggal kemarin yang tarawih, tempatnya tajwid kalau tertinggal sejak soalnya laju nih imam ya Pak. Bukan tajwid itu matnya aja. Mat panjang pendek itu tergantung pengucapan huruf yang terpendek. Ketika huruf terpendek dibaca dalam 1,5 detik, maka harakat yang lain mengumpati tujuan hitungannya. Berapa ketukan dia orang ya, kalau ketukannya itu dilihat dalam pengucapan satu huruf, kayak bis. Nah, bis huruf ba waktu ketemu dengan sin, bismillah. Bismillah. Nah, kan ada kawan mengumpati bismillahirrahmanirrahim, kada seimbang lagi. Ketukan di pertama dengan yang lain rampas. Jadi kalau jamaah rahimahumullah salat tarawih kayak apa? Umumnya itu kekurangannya di mad panjang pendeknya. Adapun di tajwidnya makhraj, biasa makhraj kalau kita nih makhraj. Kalau tajwid ulun merakan orang Banjar sudah lumayan. Cuman ada yang bakal lebihan. Saking hendak sempurnanya tadi, akhirnya misalnya qul huwallahu ahad, kan ada ahad apa dijadinya tasdid. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah itu tasdid dah, berubah. Itu qiraat syadz.
kerja di qiraah sab'ah merubah Allah menjadi tasydid. Itu benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi cukup lah. Ngipul Bapak Abdi. Cukup lah. Setengah jam lebih. Al-Fatihah. Insyaallah. Iya kenapa juga iya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa tudina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa wa sawaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana wal hadirin ziyarata Makkah wal Madinah ya dhil hajj wal umrah bi jahi habibina Rasulullah wa yassir wa tu'assir bi tawil khair wa atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.